Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam atas baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian, sekarang kita masuk kepada bagian 11, halaman 84 dan halaman 90. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa memperoleh hikmah yang banyak dari tayangan ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk kepada bagian yang pertama. Hikmah itu seperti hujan. Di tempat penyimpanannya ia tak pernah habis, tapi ia turun sesuai dengan kebutuhan. Di musim dingin dan musim semi, di musim kemarau dan musim gugur, selalu dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhan di musim itu. Kadang bertambah dan kadang berkurang jumlahnya. Tapi yang jelas, hujan tidak memiliki batasan tempat di mana ia akan turun. Hikmah adalah intisari dari segala peristiwa sebagai asupan bergizi bagi jiwa. Jadi, di sini kita membahas tentang hikmah. Apa itu hikmah sebenarnya? Jadi hikmah itu adalah sebuah intisari dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Segala peristiwa, segala benda, bahkan dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan, apapun saja itu pasti ada hikmahnya. Hikmah itu apa? Manfaat, atau bisa dibilang itu adalah intisarinya. Ibarat kelapa, hikmah itu adalah santannya. Hikmah merupakan intisari, asupan bergizi bagi jiwa. Jadi jiwa kita itu yang kehausan, maka makanannya adalah sebuah hikmah. Karena setiap kali kita memperoleh sebuah hikmah yang baik, yang nyaman, itu hati kita pasti merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Karena memang hikmah itu adalah asupan yang bergizi bagi jiwa. Hikmah atau hidayah itu bagaikan hujan. Ia tidak pernah habis dan akan turun kepada seseorang sesuai dengan porsi dan waktunya. Jadi ada orang yang merasa dirinya belum mendapatkan hidayah, ada orang yang sudah merasa dirinya mendapatkan hidayah, ada orang yang secara mudah dia bisa melihat sesuatu secara arif dan bijaksana, ada orang yang kesulitan untuk bisa menemukan hikmah dalam kejadian apapun. Itu karena apa? Karena Allah menurunkan hikmah itu sesuai dengan porsi hambanya. Kalau hambanya sudah dianggap mampu untuk memperoleh kebijaksanaan, maka Allah akan menurunkan sebuah hikmah, atau Allah akan membuat orang itu bisa menangkap hikmah yang terjadi pada setiap sesuatu. Tapi kalau manusianya belum siap jiwanya untuk bisa memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kesulitan untuk bisa melihat manfaat dari segala hal yang terjadi di hadapannya. Air hujan berasal dari tempat yang tinggi, tapi ketika turun, semua benda yang rendah dan tinggi terkena basahannya. Simbol keadilan Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah simbol yang menggambarkan keadilan Tuhan. Coba kita perhatikan bahwa air hujan itu sifatnya dia berasal dari tempat yang tinggi. Awan itu di tempat yang tinggi, di langit. Kalau kita berpikir linier, menggunakan akal, maka biasanya yang kaya untuk yang kaya, yang miskin untuk yang miskin, yang tinggi untuk yang tinggi, yang rendah untuk yang rendah. Tapi perumpamaan air hujan ini tidak seperti itu. Air hujan itu letaknya di atas, di awan. Ketika dia turun ke bumi, maka yang terkena basahnya itu bukan semua benda yang sifatnya tinggi saja, tapi semua benda yang tinggi, yang sedang maupun yang rendah itu kena yang namanya air hujan. Bukan karena mentang-mentang air hujan itu berada di atas, kemudian yang dia basahi hanya yang di atas-atas saja, dan yang di bawah tidak kena air hujan. Yang terjadi adalah air hujan tempatnya di atas, ketika hujan turun, mau pohon kelapa yang tinggi, mau pohon rambutan yang lebih rendah, mau tanah sekalipun, tetap kena yang namanya air hujan. Keberkahan air hujan itu mengenai semua lapisan, tidak hanya yang tinggi-tinggi saja. Maksudnya apa? Ketika hikmah sudah turun, maka turunnya hikmah ini bukan kepada orang yang alim ulama saja, tapi kepada siapapun sekehendak Allah. Bahkan hikmah ini akan turun kepada bayi sekalipun. Ketika Allah sudah berkehendak menurunkan hikmahnya pada itu semua, maka di dalam itu ada manfaat yang bisa kita ambil.
maka kita bisa belajar dari seorang bayi, kita bisa belajar dari sebongkah batu, kita bisa belajar dari seorang preman pun kita bisa belajar darinya. Maka dari itu kebiasaan orang sekarang adalah mentang-mentang kita sudah berpendidikan tinggi misalkan, atau kita berada di posisi yang tinggi, kalau kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita enggan untuk belajar darinya. Apalagi kita sudah merasa menjadi orang tua, kita punya anak, kita merasa ingin menggurui anak kita. Padahal jika Allah sudah menurunkan hikmah atau hidayah kepada anak itu, harusnya kita yang belajar padanya, bukan dia yang belajar pada kita. Kenapa? Karena hidayah atau hikmah turunnya pada anak itu. Nah, maka kalau kita mampu untuk membuka pikiran atau membuka hati, kita harusnya mampu belajar dari siapapun dan belajar dari apapun. Seperti kisah yang sangat terkenal sekali, ada seorang alim ulama yang dia dulunya itu merasa sangat bodoh, sangat tidak bisa apapun, menghafal tidak bisa, membaca tidak bisa, menulis apalagi. Kemudian dia saking stresnya dan saking putus asanya melarikan diri ke tempat yang terpencil. Di tempat itu kemudian beliaunya melihat sebongkah batu, yang batu itu ditetesi oleh air, tetes demi tetes. Air yang menetes ini tidak deras, hanya mengalir tetes demi tetes mengenai batu itu. Apa yang terjadi? Lambat laun batunya menjadi cekung. Artinya apa? Air yang kecil ketika dia menetes di tempat yang sama secara istiqomah dan sabar, dia bahkan mampu melubangi batu yang sangat keras sekali. Dari sini beliaunya kemudian belajar dari hikmah yang terdapat pada batu dan air. Kemudian beliaunya merasa bersemangat, termotivasi, kembali ke tempatnya lagi dan berusaha belajar. Aku bukan tidak bisa, hanya powerku saja yang lemah seperti tetesan air. Kalau aku mampu istiqomah dan sabar, maka lambat laun sekeras apapun kesuksesan, aku mampu menembusnya. Itu yang beliau jadikan prinsip, sehingga sekarang beliau menjadi imam yang sangat terkenal sekali. Orang yang bisa melihat hikmah berarti dia bisa melihat asal muasal segala kejadian. Karena hikmah itu ibarat buah jeruk, itu saripati, vitamin C-nya, cairan yang masam itu, yang manis masam itu. Ibarat kelapa, hikmah itu adalah santannya. Maka orang yang bisa melihat hikmah berarti dia bisa melihat asal muasal segala kejadian. Maksudnya ketika ada sebuah kejadian, kita tidak langsung menjudge, kita dalam otak kita menalar dulu, ini asal muasalnya seperti apa, kok bisa seperti ini. Nah, itu adalah proses langkah pertama agar kita bisa digging atau kita bisa menggali sampai ketemu hikmah apa yang Allah ingin tunjukkan padaku. Nah, maka orang yang bisa melihat hikmah otomatis dia bisa melihat asal muasal kejadian itu. Beberapa orang dari mereka berkata dengan nada mengejek, kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW ayat demi ayat? Kenapa tidak turun surat demi surat? Nabi Muhammad menjawab, apa yang orang-orang bodoh itu katakan? Jika Al-Quran turun kepadaku sekaligus, aku akan hancur dan lenyap dari kehidupan. Seorang pembenci akan selalu mengomentari gerak yang dibencinya, meski itu sebuah kebenaran atau kebaikan. Perhatikan, manusia setingkat Kanjeng Nabi saja yang sudah dijamin kebenarannya apa yang dia ucapkan, yang sudah dijamin akhlaknya sangat terpuji, itu masih punya musuh. Seorang pembenci itu selalu mengomentari gerak orang yang dibencinya, meskipun orang itu mengatakan kebenaran atau kebaikan. Nah, maka dari itu, kita tidak usah heran dan tidak usah bersedih hati jika ada orang membenci kita, karena itu sudah merupakan sunnatullah atau hukum alam. Sebagaimana benda ketika dilepas dia akan jatuh ke bawah, sebagaimana benda ketika dilempar dia akan terbang ke atas, maka seperti itu juga orang yang menebarkan kebenaran dan kebaikan pasti dia punya musuh. Tidak bisa tidak. Orang yang mengutamakan akal akan banyak bertanya. Orang yang mengutamakan perasaan akan banyak yakinnya. Jadi yang namanya akal atau otak atau pikiran itu tempatnya mengolah informasi. Yang namanya mengolah informasi berarti ada informasi yang masuk kemudian diolah kemudian menjadi sebuah pemahaman.
Nah, proses mengolahnya ini ketika ada yang tidak sesuai dengan informasi yang masuk sebelumnya, pasti akan ada tanda tanya. Disinilah kemudian muncul pertanyaan. Beda dengan hati. Hati di sini tidak perlu mengolah informasi. Jika dirasa nyaman dalam hati cocok, maka tidak perlu bertanya, langsung yakin iya. Misalkan ketika Kanjeng Nabi menceritakan kepada sahabatnya bahwa tadi malam aku sudah terbang dari Ka'bah menuju Masjid Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa aku kemudian terbang ke langit ketujuh dan berjumpa pada Allah. Nah, itu bagi sahabat yang mengutamakan akalnya, wah itu mengolahnya sangat keras sekali. Bagaimana manusia bisa terbang? Bagaimana manusia bisa dari Ka'bah ke Masjid Aqsa dalam satu malam, apalagi ke langit ketujuh? Diolah terus, karena apa? Karena manusia belum pernah tahu informasi yang bisa mendukung statement itu, sehingga selalu bertanya. Tapi bagi Sayyidina Abu Bakar yang mengutamakan perasaannya, tidak peduli apakah benar atau salah, ketika yang mengucapkan Kanjeng Nabi pasti benar. Tidak perlu banyak bertanya. Nah, jadi itu salah satu karakteristik jika orang menggunakan akal dan orang menggunakan hatinya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti air hujan yang diturunkan tetes demi tetes. Ya, bayangkan saja jika air hujan turunnya itu langsung sekalian atau langsung sekian puluh ton langsung sekaligus. Apa yang terjadi? Mati semua manusia. Rumah hancur semua, hilang peradaban manusia. Karena kasih sayangnya lah hujan diturunkan tetes demi tetes sehingga memberkahi banyak hal. Seperti itulah Al-Quran, diturunkannya ayat per ayat, surat per surat hingga kemudian dikumpulkan menjadi Al-Quran. Bahasanya beliau adalah, jika Al-Quran diturunkan sekaligus, aku akan hancur dan lenyap dari kehidupan. Karena apa? Karena wadah manusia ini terbatas. Jika diturunkan cahaya yang sangat luar biasa sekaligus, maka wadahnya yang tidak kuat. Kalau jiwa Kanjeng Nabi insya Allah kuat, ruhnya insya Allah sangat kuat sekali. Tapi raganya yang belum tentu siap untuk bisa menerima itu semua. Bisa jadi raga beliau atau raga para sahabatnya yang belum siap. Seorang bertanya, apa yang lebih utama daripada sholat? Salah satu jawaban yang sudah aku ungkapkan sebelumnya adalah bahwa rohnya sholat itu lebih baik daripada sholat itu sendiri. Jawaban yang kedua adalah bahwa iman lebih utama daripada sholat, karena sholat diwajibkan dalam 5 waktu, sementara iman itu berkelanjutan. Sholat bisa ditinggalkan karena uzur tertentu dan bisa ditangguhkan sebagai bentuk keringanan. Sebaliknya, iman tidak bisa ditinggalkan karena uzur apapun. Iman juga tetap bermanfaat meski tanpa adanya sholat, sementara sholat tidak akan bermanfaat tanpa adanya iman, seperti sholatnya orang-orang munafik. Kita membahas tentang sholat. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan antara iman dan sholat karena keduanya punya karakter tersendiri dan saling memenuhi. Sholat tanpa iman akan sia-sia, iman tanpa sholat akan percuma. Cintamu butuh bukti. Jadi ini kita belajar bahwa sholat dan iman merupakan unsur yang terpenting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah kulitnya, gerakan sholat ya adalah kulitnya, iman itu adalah isinya. Iman itu percaya. Apa yang kita imani saat kita sedang sholat? Banyak. Salah satu contohnya adalah ini, hikmah dari gerakan sholat. Yang pertama berdiri, ruku, sujud, kemudian duduk, ternyata membentuk sebuah huruf. Berdiri itu alif, ruku itu ha, sujud itu mim, duduk itu dal, sehingga ketika digabung menjadi huruf Ahmad. Ini merupakan nama panggilannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata ketika kita sholat, kita mengagungkan atau kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan itu kita mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dua ibadah dalam satu waktu yang bersamaan, sangat luar biasa sekali. Jadi yang lebih utama daripada sholat adalah, yang pertama kata Rumi, sholat juga, tapi sholat ruhnya. Jadi ketika sholat Allahu Akbar,
lisannya membaca surat, hatinya mengangan-angan isi bacaan itu, bahkan merasakan isi bacaan itu. Kemudian yang kedua adalah iman. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkena ayat fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa? Yaitu orang-orang munafik yang dia sholatnya itu hanya karena ingin dilihat orang, sholatnya berpikir macam-macam dan lain sebagainya. Naudzubillah amin dzalik. Karena seharusnya sholat itu bisa menghindarkan kita dari keburukan. Kalau kita sudah sholat tapi masih melakukan keburukan, maka yang salah bukan sholatnya, tapi kitanya. Apakah kita saat sholat bertemu dengan Allah atau tidak? Hikmahnya adalah unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Karena bisa jadi Allah meletakkan hikmah, asupan gizi jiwa kita pada orang yang paling kita benci. Saat kita lebih mengutamakan keyakinan dalam hidup di dunia ini, maka dia yang kita yakini itulah yang akan bertanggung jawab dan berlaku kebalikannya. Maksudnya, kalau kita gerak hidup kita itu berdasarkan pasrah kepada Allah, maka nanti Allah yang akan memenuhi segalanya. Nah, karena dia tanggung jawab. Aku sudah menyuruh hambaku untuk pasrah kepadaku dan dia pasrah kepadaku, maka semua rizkinya, sosialnya, pengetahuannya aku yang tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kebalikannya juga sama. Kalau manusia tidak pasrah pada Tuhan, artinya semuanya dia lakukan sendiri tanpa mengikut sertakan Allah dalam segala geraknya, maka Allah akan lepas tangan, seolah lepas tangan. Ya sudah, silakan laksanakan sendiri, itu maumu, tanggung jawab sendiri. Jangan sampai kita tergolong orang yang seperti itu. Jangan karena sholat adalah kebiasaan dari kecil lantas kita melaksanakannya dengan kilat. Seorang dewasa harusnya sudah bisa merasakan apa yang terjadi saat kita sholat. PR kita bersama bahwa apa yang terjadi saat kita sholat ini masih misteri. Jangan dikira kita sholat di alam dimensi lain tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa, cuma itu yang harus kita cari. Dulu akalku kehausan mencari apa yang benar, hingga gila otakku dibuatnya. Sekarang jiwaku kehausan mencari apa yang baik, hingga mataku tembus melihat isi dari kulit yang ada. Tolong Tuhan izinkan ruhku kehausan mencari apa yang indah, agar jati diriku selalu berjalan dalam pencarian di mana Engkau sebenarnya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.